Halo semuanya, selamat datang di channel Sahabat Semangat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran orang lain memang terdengar seperti kemampuan super yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu. Namun, sebenarnya kita semua bisa mempelajari cara untuk membaca pikiran orang lain loh. Dengan mempelajari cara membaca pikiran orang lain, kita bisa memahami perasaan dan emosi mereka, serta mengetahui apa yang mereka pikirkan dan inginkan. Hal ini bisa sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan interpersonal, bisnis, dan bahkan politik. Sebenarnya, tidak ada cara yang pasti untuk membaca pikiran orang lain. Namun, dengan mempelajari beberapa teknik, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 cara cepat membaca pikiran orang lain. Yuk, simak penjelasannya. Cara yang pertama, pelajari bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah salah satu cara paling efektif untuk membaca pikiran orang lain. Setiap orang memiliki bahasa tubuh yang berbeda, tetapi ada beberapa gerakan umum yang memiliki makna tertentu. Setiap gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata dapat mengungkapkan banyak hal tentang apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang. Berikut adalah beberapa tanda bahasa tubuh yang menunjukkan emosi tertentu. Senyum. Senyum menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan, atau ketertarikan. Bibir mengerucut. Bibir mengerucut menunjukkan kekecewaan, ketidaksetujuan, atau ketidaksabaran. Menundukkan kepala. Menundukkan kepala menunjukkan kesedihan, malu, atau kegugupan. Memutar mata. Memutar mata menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksetujuan, atau kebosanan. Mengangguk. Mengangguk menunjukkan persetujuan, pemahaman, atau penerimaan. Cara yang kedua, dengarkan dengan seksama. Selain bahasa tubuh, kita juga bisa membaca pikiran orang lain dengan mendengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan. Perhatikan intonasi suara, pilihan kata, dan kecepatan berbicara mereka. Berikut adalah beberapa tanda dalam cara berbicara yang menunjukkan emosi tertentu. Suara yang keras. Suara yang keras menunjukkan amarah, kegembiraan, atau keyakinan. Suara yang pelan. Suara yang pelan menunjukkan kesedihan, ketakutan, atau ketidakpercayaan. Ketidakkonsistenan dalam intonasi suara. Ketidakkonsistenan dalam intonasi suara menunjukkan ketidakpastian, ketidakpercayaan, atau kebohongan. Penggunaan kata-kata yang positif. Penggunaan kata-kata yang positif menunjukkan perasaan positif, seperti kebahagiaan, kegembiraan, atau harapan. Penggunaan kata-kata yang negatif. Penggunaan kata-kata yang negatif menunjukkan perasaan negatif, seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Cara yang ketiga, ajukan pertanyaan yang tepat. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, kita bisa mendorong orang lain untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Pertanyaan yang terbuka dan mendorong orang lain untuk berpikir akan lebih efektif daripada pertanyaan yang tertutup dan hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang bisa membantu kita membaca pikiran orang lain. Misalnya, jika kita bertanya kepada seseorang, bagaimana perasaanmu tentang pekerjaan barumu? Orang tersebut mungkin akan mengungkapkan perasaan bahagia, gugup, atau khawatir. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Selain pertanyaan terbuka, kita juga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Misalnya, jika kita bertanya kepada seseorang, "Apa yang kau sukai dari pekerjaan barumu?" Orang tersebut mungkin akan mengungkapkan bahwa dia suka dengan rekan kerja barunya, tugas-tugasnya, atau lingkungan kerja barunya. Cara yang keempat, perhatikan perubahan perilaku. Perubahan perilaku juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami emosi tertentu. Misalnya, seseorang yang biasanya pendiam tiba-tiba menjadi lebih banyak bicara, bisa jadi dia sedang merasa gugup atau cemas. Berikut adalah beberapa perubahan perilaku yang bisa menunjukkan emosi tertentu. Menjadi lebih agresif. Menjadi lebih agresif menunjukkan kemarahan, frustrasi, atau ketidakpuasan. Menjadi lebih defensif. Menjadi lebih defensif menunjukkan ketidakpercayaan, ketakutan, atau rasa bersalah. Menjadi lebih menarik diri. Menjadi lebih menarik diri menunjukkan kesedihan, kekecewaan, atau ketidakamanan. Cara yang kelima, pelajari tentang budaya dan latar belakang. Perbedaan budaya dan latar belakang bisa memengaruhi cara seseorang mengekspresikan emosinya. Misalnya, di beberapa budaya,
kontak mata yang intens dianggap sebagai tanda agresi, sedangkan di budaya lain, kontak mata yang intens dianggap sebagai tanda ketertarikan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari tentang budaya dan latar belakang orang yang kita coba baca pikirannya. Hal ini akan membantu kita untuk memahami bahasa tubuh dan cara berbicara mereka dengan lebih tepat. Cara yang keenam, bersikaplah empatik. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Dengan bersikap empatik, kita akan lebih mudah untuk membaca pikiran orang lain. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan empati. Mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, dan melatih diri untuk memahami emosi orang lain. Cara yang ketujuh, perhatikan tanda-tanda nonverbal. Selain bahasa tubuh dan cara berbicara, ada juga beberapa tanda nonverbal yang bisa membantu kita membaca pikiran orang lain. Misalnya, seseorang yang sering menyentuh wajahnya bisa jadi sedang merasa cemas atau gugup. Berikut adalah beberapa tanda nonverbal yang bisa menunjukkan emosi tertentu. Menyentuh wajah menunjukkan kecemasan, gugup, atau ketidakpastian. Menyentuh leher menunjukkan kebingungan, kegugupan, atau ketakutan. Menyentuh telinga menunjukkan ketidakpercayaan, kebohongan, atau ketidaksenangan. Menyentuh hidung menunjukkan kebohongan, ketidaksenangan, atau ketidakpercayaan. Cara yang kedelapan, perhatikan konteks situasi. Konteks situasi juga bisa memengaruhi cara seseorang mengekspresikan emosinya. Misalnya, seseorang yang biasanya pendiam mungkin akan menjadi lebih banyak bicara jika dia berada di lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks situasi saat kita mencoba membaca pikiran orang lain. Hal ini akan membantu kita untuk memahami bahasa tubuh dan cara berbicara mereka dengan lebih tepat. Cara yang kesembilan, percayalah pada instingmu. Terkadang, kita bisa merasakan secara intuitif apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang. Oleh karena itu, penting untuk percaya pada insting kita saat kita mencoba membaca pikiran orang lain. Namun, penting juga untuk tetap objektif dan tidak terlalu bergantung pada insting. Pastikan untuk mempertimbangkan semua tanda dan petunjuk yang ada sebelum membuat kesimpulan. Cara yang ke-10. Berlatihlah secara rutin. Semakin sering kita berlatih membaca pikiran orang lain, maka semakin akurat kita akan menjadi. Oleh karena itu, cobalah untuk sering memperhatikan bahasa tubuh, cara berbicara, dan perubahan perilaku orang-orang di sekitarmu. Demikianlah pembahasan tentang 10 cara cepat membaca pikiran orang lain. Semoga tips-tips ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran orang lain memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan mempelajari dan berlatih secara rutin, kita bisa meningkatkan kemampuan ini. Latihlah kemampuan ini secara rutin dan percayalah pada instingmu. Dengan begitu, Anda akan semakin akurat dalam membaca pikiran orang lain. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat.